Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Senang sekali hari ini Bulan bisa hadir di hadapan Anda. Oh iya, untuk yang kelas 11 belum kenal ya sama Bulan ya. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Bulan. Biasanya saya mengajar di kelas 12 ya. Kecuali di kelas yang Bulan Waleni itu ngetut ke atau mengikuti dari kelas 10, 11 dan 12. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Tadi perjalanannya lancar ya? Lancar. Oke. Anak-anakku sekalian, Mbak-mbak, mas-mas yang cantik, yang cakep, hari ini kita akan sosialisasi ya tentang atau penyuluhan tentang pemberantasan korupsi. Tapi sebelumnya Bulan ingin minta semua dari kita untuk berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan penyuluhan hari ini berjalan dengan lancar. Kita mulai berdoa mulai. Selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, salam. Kita berbhinneka tunggal ika, kita menyampaikan semua salam ya. Oke. Untuk lebih menyemangati kita hari ini, maka Bulan punya yel-yel nih, seperti yang sering kalian lakukan pada saat kegiatan OSIS ya. Nanti kalau Bulan menyapa dengan semangat pagi, Anda menjawab pagi, pagi, pagi ya, dengan intonasi yang semakin tinggi, untuk menunjukkan bahwa kita akan semakin bersemangat. Oke, ready? Siap? Oke. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Anak-anak SMK 3 Wono Sari. Oke. Anak-anak sekalian, bahwa hari ini kita akan seperti yang saya katakan tadi, kita akan mengadakan penyuluhan tentang pemberantasan korupsi. Tapi sebenarnya tadi sudah pagi-pagi, tetapi kok wajahnya masih doloyo itu. Nah, sekarang Bulan ingin siapa sing sok nonton SpongeBob? Siapa yang sering nonton SpongeBob dulu masih kecil? Ya. Ada dunia terbalik ya. Kita akan bermain dulu dengan dunia terbalik. Oke. Silahkan berdiri dulu. Berdiri terlebih dahulu. Oke. Karena Anda ini berada di dunia terbalik, maka nanti apa yang saya katakan harus berbalik dengan apa yang Anda lakukan. Jelas ya? Apa yang saya katakan, perintahkan, nanti harus berbalik dengan apa yang Anda lakukan. Nah, jika Anda salah, maka cukup Anda berdehem. Tahu? Oke, kita lihat seberapa jujurkah Anda. Oke. Balik kanan. Ya, ono sing kondisi. Oh ya, oke. Terus maju 2 langkah ke depan. Ada yang salah nggak tadi ayo? Ada yang salah nggak? Yang salah tidak berdehem tadi ya kan? Oke, satu lagi. Mundur 2 langkah. Ya. Oke, terima kasih. Plus untuk kita semua. Nah, oke. Terus kemudian langsung kita masuk
akan mengetahui dulu apa itu korupsi. Ya. Kemudian nanti yang kedua kita akan mencari tahu apa dampak korupsi. Ya. Dan yang ketiga kita nanti akan mencari tahu langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memberantas korupsi. Dan yang terakhir adalah nanti kita akan menanamkan jiwa-jiwa integritas dalam diri kita masing-masing untuk melawan korupsi. Oke, Mbak, silakan. Sebelumnya ini ada lagu, tolong didengarkan. Boleh sambil bergoyang-goyang ya. Tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja tempat bekerja. Di dalam lemari dari banyak kucing datang cepat ganti muka, segera menjelma bagai tak tercela. Masa bodoh hilang harga diri, asal tak terbukti tentu sikat lagi. Oke, itu tadi judulnya apa? Tikus-tikus kantor. Ya. Ini ada yang tahu? Tahu ya? Ini adalah lagunya Pak Iwan Fals ya. Ini Pak Iwan Fals atau Iwan Fals ini seorang penyanyi gitu ya, yang legend gitu ya. Sekarang sudah sepuh, tapi kemudian ini lagunya di aransemen ulang dengan jiwa yang lebih muda. Nah, keep dulu, ini tadi lagunya. Kemudian sekarang saya minta Anda untuk mengerjakan pretest ya, untuk mengetahui seberapa pemahaman tentang itu tadi, korupsi. Ya, saya beri waktu Anda sekitar 3 sampai 4 menit untuk mengerjakan soal pretest yang sudah saya bagi di Google Form tadi. Silakan.
1 menit lagi. Oke, sudah ya. Kita lihat. Bulan ceknya di HP ya. Oke. Oke, Bulan sudah tahu seberapa Anda memahami tentang korupsi. Ya. Oke, tadi kita sudah mendengarkan lagunya Pak Iwan. Mas Iwan Fals yang sudah diaransemen ulang ya. Apa makna dari lagu tersebut? Siapa yang bisa? Siapa yang ingin menyatakan atau ingin menjawab pertanyaan Bulan tadi? Apa Mas? Tentang apa tuh? Tentang sekarang adanya korupsi di mana-mana dan orang yang tahu sudah nggak berani melaporkan karena masih ada disokong para lagu itu memang tentang korupsi ya. Mas Iwan Fals, Pak Iwan Fals itu jengah dengan korupsi wis merajalela dari tahun ke tahun kok rampung gitu ya. Apa ini korupsi? Oke, kita lihat saudara, apa itu sebenarnya korupsi? Next slide. Oke, kita lihat pengertian korupsi. Korupsi itu dari etimologi atau dari bahasanya itu bisa diartikan busuk, rusak, atau menyogok. Busuk, rusak, atau menyogok. Dari arti etimologinya, dari kata-katanya saja, dari arti kata tersebut saja, kalau kita mendengar ini seperti apa perasaan kita? Iya, perasaan kayak busuk, rusak, apa? Miris, apa lagi? Jijik, tidak menyangka. Itu korupsi. Tapi apakah korupsi itu hanya berlaku di pemerintahan saja? Kita lihat next. Oke. Nah, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, bahwa korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi. Menggelapkan uang negara atau perusahaan operasi untuk kepentingan pribadi. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi sekali lagi, apakah korupsi itu hanya terjadi ketika kita melakukan tindakan yang merugikan negara? Tidak. Korupsi itu bisa dimulai dari diri sendiri. Contohnya apa? Serakah, betul. Apa lagi? Korupsi waktu. Ya, tadi sebelum kita mengadakan penyuluhan Anda tadi mengatakan apa? Ada apa tadi? Kas OSES tadi? Penggelapan ya? Itu hal-hal yang kecil yang tidak merugikan negara, tetapi jika hal-hal kecurangan itu dilakukan terus-menerus, maka apa yang terjadi? Nanti kamu juga akan ketika besar juga akan melakukan kecurangan. Oke, next. Ini penyebab korupsi. Kita lihat ada tekanan atau pressure, tekanan. Tekanan itu ada dua, dari luar dan dari dalam. Nah, next yang dari dalam apa? Ayo, apa bisa ketika
Apalagi Mas? Tika tadi mengatakan tidak merasa puas dengan apa yang dimiliki, betul? Kamu apa? Pendapatmu? Yang dari dalam diri Selalu ingin kurangnya lebih kurang dan ingin mendapatkan gitu ya, betul? Bahwa apa yang atau pressure tekanan dari dalam diri itu dimulai dari diri kita. Misalnya aku sudah HP ku Samsung merek apa gitu ya, bukan nggak tahu merek HP ya. Terus kemudian kepengen yang lebih, wah aku pengen iPhone lain, aku ganti gitu ya. Terus kemudian Anda ya, nilep uang kas OSIS misalnya ya. Itu kan pressure dari dalam. HP-mu sekarang ini juru kerja tugas wis iso dulu kas OSIS oke. Tekanan. Tetapi apakah pressure itu hanya berupa itu? Tidak. Pressure dari dalam diri apakah hanya sekedar hanya mengambil uang kas atau manipulasi uang yang diberikan bapak dan ibu di rumah? Enggak juga. Kamu tidak bisa bulan saya mau izin ke belakang gitu. Paketnya ke belakang. Dalam persepsi bulan ke belakang itu adalah ke kamar jebol yang kantin gitu. Kamu datang bulan tahu, terus kamu tadi dari mana? Dari belakang bu. Loh, oh, belakangnya mana? Ya kan belakang bu. Jebol yang kan sama-sama belakang bu kan? Ya, itu juga manipulasi. Oke. Kemudian tekanan dari luar itu adalah ini. Misalnya ketua OSIS siapa ini? Nah, misalnya ketua OSIS yang mengatakan gini, notane gantian bae. Wah, ada pengalaman ini. Gantian bae, kok ndak dana sama persiswaan ora turun meneh. Iki kerupuk regane 500, dadi 1000. Lumayan lho 500, sesuk digo jalan-jalan ning pantai Indrayanti. Wah. Terus bendaharanya mengiyakan, oh yo. Nah, terjadilah apa ya? Disebut sebagai korupsi. Repot gitu. Oke. Next lah. Nah, ini opportunity, kesempatan. Iki ono duit nganggur, kas OSIS, ya. Urung digudangkan. Kita buat anu aja yuk, kita buat kegiatan fiktif yuk. Ada kesempatannya apa? Duit kas nganggur, kan gitu loh. Terus kemudian ada kesempatan untuk menggunakan itu dengan membuat rencana kegiatan yang fiktif. Wah, saya mau perekrutan ini. Wah, perekrutan jebol orang dilaksanakan hanya fiktif. Ada kesempatan untuk melakukan itu. Tapi saya lagi-lagi saya tak sholat ketua OSIS ya. Oke, lanjut. Pembenaran. Nah, ini yang banyak terjadi. Karena kita di lingkungan OSIS, yuk kita bicara OSIS dulu ya. Sebelum nanti kita bicara yang lebih wow lagi. Oke, pembenaran. Pembenaran itu biasanya muncul ketika sudah melakukan itu. Rapopo yo, kan gurus titik. Rapopo yo, kan biar kakak tingkat kita juga seperti itu. Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Itu kan sudah biasa. Apa itu namanya? Pembenaran. Apa ya? Mensidik kok. Alibi. Oke. Ini yang banyak sekali terjadi. Ya di lingkungan yang lebih besar, para koruptor itu, ya, sing nganggo klambi apa? Klambi
baju oranye, wah ini mesti nonton TV ya, jas ya, oke. Bajunya oranye, kayaknya apik ini. Nek bulan kan seneng warna-warna yang nyetak gitu ya, kayaknya apik. Tapi kalau sudah menjadi saya bulan nggak mau pakai rompi orange gitu ya. Oke. Kebenaran biasanya. Bahkan ada dalil-dalil yang digunakan. Gak apa-apa. Saling memberi hadiah itu kan hal yang biasa. Dalam Islam mengajarkan saling memberi hadiah itu boleh loh. Atau dalam Islam itu yang penting kan ijab kabulnya. Apa itu ijab kabul? Nek wong Jawa tembu. Nah, itu kan pembenaran itu ya. Dari sesuatu yang salah. Oke, lanjut Mbak. Nah, dampak korupsi. Lihat, what do you think? Apa yang kalian lihat itu? Apa yang ada dalam pikiran Anda? Wow, yuk belakang yuk. Pasar menjadi sepi. Weh, pasar menjadi sepi, betul. Korupsi ya, menyebabkan korupsi dilakukan oleh wakil rakyat gitu ya. Dana yang harusnya digunakan untuk apa? Nah, misalnya untuk subsidi gitu ya, ditilep, ditimbun, ya. Nah, kemudian yang terjadi harga-harga semakin naik, harga-harga semakin naik, merusak pasar. Lihat betapa kasihan ibu itu duduk sendiri di situ nunggu pembeli, tapi harga tidak terbeli. Luar biasa kan dampaknya. Oke, next Mbak. Nah, persaingan tidak sehat. Anda nek, terutama yang cewek nih, seneng gak lihat ini? Seneng gak? Seneng ya? Oh, yang lama juga seneng katanya. Seneng. Apa? Wah, diskonnya gede-gedean. Wah, diskonnya gede-gedean. Tapi jangan salah bahwa itu adalah dampak yang jelek dari korupsi. Karena persaingannya tidak sehat. Supaya apa? Berlaku, maka kemudian harga dinaikkan, tapi di diskon. Nah, mau nggak mau diskon 35% loh. Kok dulu terus sih nanti sak meni. Tapi itu persaingan yang tidak sehat, dan itu juga bagian dari dampak korupsi. Seperti yang kita sudah sepakati tadi bahwa duitnya dulu, duitnya sih dulu subsidi tadi dipakai ditelep gitu ya. Nah, kemudian harga-harga tidak bisa terkontrol. Oke, lanjut. Nah, itu tadi kualitas barang menjadi rendah. Kenapa? Itu tadi wes duitnya dulu, produksinya jadi gawe tahu, ya, gawe tahu itu today ongkos produksinya 50 rupiah. Ongkos produksinya harusnya 50 rupiah. Nah, kemudian dipangkas dengan kualitas diturunkan. Nah, jadi selalu loh, saiki kita lihat barang itu kan atau harga itu kan sesuai dengan kualitas, itu sesuai dengan harga yang kita bayar kan. Semakin berkualitas barangnya itu, kualitas bahannya itu, pasti kan barang akan jadi maka itu kualitas barang itu menjadi rendah karena quality dan cost itu apa namanya, biayanya itu harusnya seimbang, tapi tidak karena misalnya korupsi di koperasi di di perusahaan gitu. Ya itu tadi contohnya seperti itu. Jelas ya? Oke, next. Nah, ini apa itu? Neng Dingwi, kira-kira. Jakarta ya, saiki ya, miskin.
Ya, ini ada yang kemarin pas belajar PPKN ada yang bertanya, saya itu termasuk kategori keluarga miskin, tetapi kok nggak dapat bantuan sosial, PMP. Kenapa ya Bu? Ada lagi yang bercerita sama Bu Wulan gini, Bu Wulan, bansos itu di tempat saya dapat, keluarga saya dapat, tetapi kok jumlahnya tidak sama ya Bu dengan daerah lain. Berjebul, apa itu berjebul? Ternyata kalau Pak duit dipotong. Weh, pengalaman ini ya. Ya, dipotong. Hari 10.000 buat administrasi. Bagaimana kita bisa mengentaskan kemiskinan kalau kemudian praktek-praktek pungli, potongan-potongan ya, itu masih dilakukan untuk yang harusnya tidak ada? Bagaimana bisa? Ya kan? Lanjut Mbak. Nih, apa? Meningkatnya kejahatan. Ini ngeri meneh. Anda ingat kakak tingkat Anda yang dulu PKL kemudian dibegal di Semanu itu? Ingat ya, beberapa tahun yang lalu ada anak kelas 11 yang sedang PKL, pulang PKL itu dibegal. Pulang PKL itu dibegal di daerah Semanu. Apakah ketangkep Bu? Ketangkep. Dan apa jawaban dari yang begal itu? Motornya katanya mau dijual untuk istrinya melahirkan. Apa maknanya? Apa maksud? Harusnya warga miskin itu ya, untuk biaya melahirkan kan harusnya bagus gitu ya. Tetapi dia nggak mampu, kemudian dia begal. Yang jadi pertanyaan, sakjane dananya ana rame? Ada. Tapi kemudian neng di kan ngono. Ya kan? Nah, tanda tanya kan ya. Sekon dhuwur ki sak galon. Dicurke medhot dadi sak ember. Ya kan? Diturke meneh medhot dadi sak kuah. Entuk apa? Kan gitu ya? Nah, kemudian orang-orang yang sudah punya niat jahat, ya wis nyebur wae sekalian. Nah, daripada bojo kurang melahirkan, mosok yang melahirkan ditunda. Sik. Ojo lahir sik ya enggak bisa. Ya kan? Oke, sampai di situ dulu. Apakah Anda mudeng? Apakah Anda masih bersemangat? Masih. Saya cek. Semangat pagi. Luar biasa. Masih sangat bersemangat. Oke, lanjut Mbak. Nah, ini dia. Siapa yang pernah mengalami kesulitan mengurus surat-surat? Pengalaman dari keluarga Anda. Ayo, siapa? Belum pernah. Ya, ayo Mas, sini maju Mas. Pengalamanmu gimana? Ya, sudah aja. Pengalaman saya saat mau mencari KTP, yaitu di ubeng-ubengke, bahasa Jawanya diputer-puterin Ya. sama penjaga
kantor desa, disuruh lari ke sana lari ke sini, jadinya waktu saya terbuang sia-sia. Oke. Betul. Ada lagi? Ada pengalaman yang sama? Oh sama. Ya. Pemerintahan dan birokrasi itu loh, kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Harusnya. Tetapi kemudian di sana, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah gitu loh? Entah aneh, Mas, gue kesana dulu, ini harusnya dapat surat dari sana, halo Mas, dari sana. Entah aneh, gitu Pak, kalau pasrah mawon karo jenengan. nah, Mas, Nyapa. kayak pengalaman gitu. Iya, gitu. Ini kurang. Ya. Tugas bensin. Kalau seperti itu kan akhirnya rusak birokrasi ini. Pemerintahan dan birokrasi rusak. Akan menjadi antrian yang panjang. Kalau ini tadi dilakukan, maka kemudian orang yang ada di dalam situ pasti kan berharap kan. Oh ya, tadi ada teori, satu lagi teori yang dari Gon teori itu mengatakan bahwa korupsi itu bisa juga terjadi karena kebutuhan. Tadi Mas yang sudah mengatakan ya, itu dari Gon teori Mas. Nah, jadi dia mengalami, tapi nggak tahu teorinya apa ya. Itu dari Gon teori. Bahwa karena kebutuhan. Lah ini main cilik, ya. Tapi gajinya cuma sedikit. Maka kemudian kebutuhannya banyak, ya dia mau saja menerima kan gitu, menerima peselan. Jadi bahasa Jawa ini kan peselan. Nah, jadi kanggian Pak. Pak Gur seperti, kan biasanya ya. Ya. Luas banget ini, maju ya kan. Ya. Dan sekarang boten sah yang ngarungin. Ya, ini kok boten jalan begini. Ini saya nggak minta loh, tapi ya terima kasih ya gitu. Itu adalah kalau seperti itu, terus akhirnya ketika ada orang yang tidak melakukan itu, maka dipersulit, bubrah birokrasinya. Saya tidak akan bicara yang muluk-muluk tentang apa namanya yang terjadi di luar sana di pemerintahan. Saya cukup akan bercerita, atau kita akan menginformasi tentang apa yang terjadi di lingkungan kita. Oke, next Mbak. Nah, politik dan demokrasi, kepercayaan kepada pemerintah rendah dan munculnya pemimpin yang korup. Ayo, sama Zuzana, cakep gak? Cakep. Bulan deh ya, tangan kita lancar. Dia siapa? Ya? Dan TV bagus ya. Ini adalah gubernur Jambi yang pernah dulu marah-marah masuk ke rumah sakit nendang, ya kan? Ingat ya, nendang tong sampah gitu ya. Pelayanannya tidak baik ini, dan lain sebagainya, marah-marah, berjebol. Ternyata akhirnya dia menggunakan rompi OTT, operasi tangkap tangan. Apa jenis ke tangkap kecil langsung pas transaksi. Waduh, masa cara bulan itu sisih banget ya. Ini munculnya kepercayaan kepada pemerintahan rendah, kemudian munculnya pemimpin yang korup ini ya. Karena apa? Misalnya gini, saya bukan Pak merasa benar. Ketika seorang yang akan menjabat itu mencari jabatannya itu dengan menyogok, maka dia akan berpikir supaya uang yang untuk nyogok itu kembali, betul nggak? Ya. Wah, gerakan amplop pagi, sapa pagi, didodok, terus ini bertitipan saka Pak Anu nih, arek jabat bupati, itu dipilih, harus kayak wah, gitu ya. Waduh, ini jalannya kok jelek sekali ini. Pak RT bisa butuh berapa ini? Benar, bareng butuh segini ya. Itu gampang Pak, nanti yang coba dari Pak Anu
ini mau jadi menantu, gitu ya. Nah, uang yang keluar buat itu, ketika dia menjadi penjabat, jadi bupati, maka dia akan berpikir, duitku mau sing sesuatu piro, gitu ya. Maka dia akan melakukan tindakan-tindakan yang manipulatif yang bisa mengembalikan uang dia. Nah, apa mas? Talangi pengen telas, bener ya cara jawabannya ya. Clear ya? Sehingga apa itu? Kepercayaan pada pemerintah dan rendah. Guru kain nggak mungkin lah, iya kan? Nah, jadi sangat tidak percaya. Oke, next. Nah, ini kerusakan lingkungan. Kasus illegal logging. Illegal logging itu penebangan hutan secara liar. Apakah di Gunung Kidul ada? Ada. Di daerah Rongkop itu tiba-tiba hutannya hilang. Bukan karena JLS, hutan rakyat itu tiba-tiba hilang dalam tanda petik. Ya, ternyata dipotong ilegal. Ini kerusakan itu kemudian akan menimbulkan bencana. Hutannya hilang, kemudian air tidak bisa menyerap, kemudian kelangkaan air, terus apa? Bawa panas, sampai udah banjir. Ini dampak langsung nggak dari korupsi jadi? Langsung nggak? Tidak langsung dong. Tidak langsung ya mbak ya? Tidak langsung. Kan nggak anu tuh mas. Orang langsung terjadi begitu. Orang yang korupsi terus petani kan ya? Iya ya? Wah nggak proses dulu sih banyak perusahaan lingkungan. Clear sampai situ? Oke. Lanjut mbak. Pertahanan dan keamanan. Apa TNI itu juga ada bu? Nah itu buktinya polling pengadaan alutsista 1.700 triliun. Bulan, nek minggu tuku kerupuk sak dino guys. Sak pabrike ya. Sak pabrike. Bayangkan itu segitu uang sing ditelep. Bisa jadi itu bukan karena terang-terangan pemarkup jumlahnya, tapi bisa jadi itu dengan dengan bahasa lain, namanya gratifikasi misalnya pemberian hadiah. Waduh, misalnya saya gini, Tika ini punya proyek, terus saya orang yang saya borong, saya datang ke rumah Tika, bawa hadiah mobil gitu ya. Bu Tika ini hanya sekedar mobil apa ini gitu ya. Hadiah. Lah kok Tika ini itu masuk gratifikasi atau hadiah yang karena perlakuan itu maka pejabat akan berpikir lagi untuk memberikan tender itu kepada yang memberi hadiah. Paham nggak? Itu gratifikasi. Termasuk misalnya, ini aku belum tahu ini, misalnya Atika nggak ke teh yang bulan, datang kali bulan terus bulan ini aku titipan dari ibu, ternyata tak buka teh gitu. Nah itu terus dicontekin layangan katanya. Terus kok bulan jadi berpikir, Atika ini nggak bulan teh, kena kijani bener ya jawabannya. Tapi bulan teh sih. Nah, mau kemudian leno-leno dari 9 nilainya. Itu gratifikasi. Ya, ini kembali ke sini. Pertahanan dan keamanan juga ada. Maka terjadi kasus, ingatkah kalian kasus pesawat yang jatuh di Medan? Nah, Hercules ya, berapa puluh orang yang meninggal? Kenapa? Karena
sitanya dikorup itu loh. Harusnya sudah peremajaan tapi diakali. Kamu sering kanibal anak. Nah, kualitasnya sama nggak kalau original? Enggak, itu sok kanibal apa? Misalnya ini kanibal lagi, kita diganti lagi, diduplikat apa istilahnya? Di elektronika, ngerti itu kanibal gitu. Oh, ya, sekolah diakalin gitu ya. Iki remnya pesawat loh, aneh berapa pesawat remnya ya? Ini harusnya pesawat ini apa namanya sekrupnya? Harusnya dibawa tapi di lab. Wah, itu kan yo kualitasnya berbeda. Oke, aja enggak? Oke, ini penegakan hukum. Nah, penegakan hukum jadi ayo beli dong gitu. Kasus-kasus. Ya, kamu mau nggak masuk penjara? Gitu. Kalau nggak mau ya segitu. Yeah. Atau kamu mau pasal yang berat apa ya ringan? Oke, lanjut nggak? Nah ini upaya penanganan tindak pidana korupsi ini adalah dengan preventif. Preventif ini adalah usaha mencegah korupsi yang diarahkan untuk meminimalisir penyebab peluang seorang melakukan tindak korupsi. Ya, misalnya dengan penyuluhan, misalnya dengan edukasi. Ya. Nah ini, lanjut. Kemudian tindakan mendeteksi, upaya ada usaha yang diarahkan untuk mendeteksi kejadian kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat dan biaya murah sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Maka kemudian ada KPK ini membuat sebuah kotak pengaduan gitu ya. Jadi kalau Anda menemukan kasus-kasus yang diduga korupsi, maka Anda bisa melaporkan ke KPK tanpa diketahui identitas atau dipublikasikan identitas. Oke, lanjut. Oke, tindakan represif. Ini adalah usaha untuk diproses dengan cepat dengan biaya murah sehingga para pelakunya dapat segera diberikan sanksi ya. Jadi saya korupsi kayak DKI sanksi. Rasa lama-lama langsung DKI sanksi. Seumur hidup misalnya. Dimiskinkan misalnya itu ya. Oke, lanjut ya. Nah ini kita masuk ke nilai-nilai integritas yang harus dimiliki. Di sana ada tulisan I will not cheat. Apa artinya? Saya tidak akan curang. Artinya kita harus jujur. Maka Anda yang diajar sama Bu Bulan kalau ulangan harian pasti apa? Apa ulangan harian Bu Bulan apa? Selalu mengingatkan. Oh, sahadat. Ya, oke. Nah, ini jujur. Lewat budikan gitu ya. Oke, lanjut. Nah, disiplin harus ditegakkan. Harus. Lanjut. Be responsibility, bertanggung jawab. Oke, harus bertanggung jawab apa yang dilakukan. Ya, lanjut. Ya. Oh. Masih ada berapa Mbak itu mutlaknya? Oh, ya. Yang keempat nggak bisa. Baik, saudara, itu tadi penyuluhan yang saya sampaikan. Bagaimana? Apakah penyuluhan yang saya lakukan ini menambah pengetahuan Anda tentang korupsi? Ya. Apakah kemudian Anda ingin memiliki nilai-nilai integritas, nilai-nilai jujur, disiplin, dan bertanggung jawab untuk ikut memberantas korupsi? Ya. Sangat ingin. Oke. Dan apakah saya ingin bertanya, apakah kemudian suasana ini mendukung Anda untuk belajar anti korupsi? Sangat mendukung. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan proses ya. Saya ingin mengetahui seberapa meningkatnya pengetahuan Anda. Silakan.
Oke, cukup ya. Saya lihat hasilnya sekarang. Oke, ternyata anak-anakku sekalian, mbak-mbak yang cakep-cakep dan ganteng-ganteng, ternyata hasil yang didapatkan dilihat dari hasilnya ini, hasil yang kamu kerjakan meningkat. Jadi artinya ada kesadaran, ada pengetahuan yang Anda dapatkan tentang korupsi, dan ada kesadaran untuk tidak melakukan korupsi. Luar biasa. Nah, ada tugas yang harus Anda lakukan ya. Untuk terakhir ada tugas supaya bulan lebih tahu nih tindakan apa yang bisa kamu lakukan ya. Besok Anda membuat proyek. Proyeknya gampang saja, yaitu membuat sebuah video yang mana Anda melihat atau mempertontonkan tindakan korupsi atau pencegahan tindakan korupsi, atau role play atau drama tentang penindakan korupsi. Sago ya? Oke. Begitu saudara-saudara, mbak-mbak, mas-mas yang ganteng dan cantik, terima kasih hari ini sudah bersama Ibu Wulan, Pak Rian untuk melakukan penyuluhan tentang anti korupsi. Ibu Wulan sangat berharap bahwa penyuluhan ini bisa tertanam dalam diri Anda dan akan menjadi habit, menjadi kebiasaan sampai nanti ketika Anda menjadi pemimpin yang bersih. Oke, sekali lagi kita berikan dia. Semangat pagi. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam.